Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri kami punya jiwa, kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Hairil Anwar. Merdeka! Dirgahayu Indonesiaku, ya, yang ke-76. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang besar, yang disegani di seluruh dunia. Bangsa yang adil dan makmur. Dan semakin maju dalam berbagai bidang tentunya. Tapi saya kepengen membuat sebuah monolog tentang kemerdekaan ini, yang ke-76 ini. Ada beberapa hal yang sebenarnya saya pertanyakan, dan ada beberapa yang saya kurang setuju. Ya, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Yang pertama adalah semenjak kecil, saya kok nggak tahu kenapa ya, bahwa setiap Agustusan, 17 Agustus ya, dalam rangka merayakan hari kemerdekaan, kenapa kok diisi dengan lomba-lomba yang mohon maaf
bukannya tidak bermanfaat, tapi yang kayaknya kok lucu dan ya apa namanya, faedahnya itu sedikit. Contohnya lomba makan kerupuk, ya kan, balap karung, terus sendok sama kelereng, yang terong-terong itu, terus panjat pinang, ya lomba-lomba yang semacam itulah. Itu loh yang menurut saya, nggak tahu kenapa kok saya kurang setuju ya. Saya lebih prefer, atau kayaknya lebih kepengen lihat setiap kali hari-hari kemerdekaan itu diisi dengan sebuah lomba yang lebih bermanfaat gitu loh. Lomba melukis, lomba baca puisi, itu loh. Terus lomba bulu tangkis, lomba catur, yang seperti itulah, turnamen sepak bola. Jadi ada sisi edukatif yang lebih gitu loh, selain menjadi ajang untuk mencari bibit-bibit gitu. Lomba baca Quran gitu. Jadi itulah lomba-lomba yang sebenarnya saya harapkan gitu, sehingga anak-anak kita nanti menjadi lebih punya isi gitu loh, berkualitas. Karena semenjak kecil itu diisi dengan sebuah kompetisi-kompetisi, turnamen-turnamen, lomba-lomba yang kompetitif dan berkualitas. Ya, itu yang saya sampai hari ini tuh nggak habis pikir, kenapa setiap kali datang bulan Agustus dan kemudian tibalah saatnya 17 Agustus datang, lalu kemudian kita mengisi, ya kan, di lingkungan terkecil, entah itu sekolahan, di RT RW desa, lingkungan pekerjaan, mengisi Agustusan itu dengan lomba-lomba yang ya begitu loh. Mohon maaf, seribu maaf, kayaknya kurang bermakna gitu. Hanya sekedar meriah, tapi sisi edukatif, kompetitifnya itu kurang. Ya lomba makan kerupuk gitu loh. Bukan saya meremehkan sekali lagi, tapi memang kayaknya akan lebih baik jika diisi dengan lomba-lomba yang berkualitas. Itu satu pertanyaan, kenapa setiap Agustusan diisi dengan lomba-lomba seperti itu. Yang kedua adalah, pertanyaan yang kedua, saya agak lupa nih, yang saya agak berat juga nih pertanyaannya. Dari kecil saya diajarkan oleh guru-guru sejarah begitu kan, bahwa bangsa kita itu telah dijajah selama 3,5 abad atau 350 tahun lamanya. Itu loh. Kita dijajah 350 tahun, ya kan? Tapi setelah saya dewasa, kemudian saya membaca bermacam-macam buku gitu ya, kok saya kurang setuju dengan kata-kata itu, bahwa kita dijajah 350 tahun. Kalau menurut saya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang emang baru lahir di tahun 17 Agustus 1945 itu. Jadi bangsa kita itu sebenarnya nggak pernah dijajah. Itu loh. Itu menurut saya, karena sebelum 17 Agustus 1945, ya kan, wilayah yang sekarang menjadi Indonesia itu terbagi-bagi menjadi sebuah kerajaan-kerajaan, sebuah negara-negara. Ya kerajaan itu negara lah ya. Saya sampai hafal loh negara-negara itu, kerajaan-kerajaan itu dari awal mulanya ya, dari zaman 1200-an itu, abad ke-10 gitu kan. Di situ ada Kediri, ada Singasari, kemudian menjadi Majapahit, kemudian menjadi Demak, ya kan.
kemudian menjadi Demak Jipang, menjadi Pajang, kemudian Mataram, kemudian Mataram pecah menjadi yang sekarang Pakubuwono, Hamengkubuwono, Mangkunegaran itu yang di Jogja sama Solo itu yang di Jawa. Yang di Sunda ada Pajajaran, ya kan, di Sumatera ada Sriwijaya. Yaitu kita belum di Sulawesi, di Kalimantan ada kerajaan semua. Jadi kita itu dulunya itu kerajaan-kerajaan, belum Indonesia. Oke lah, boleh dikatakan Nusantara gitu. Tapi kalau sebuah kalimat bahwa Indonesia dijajah 350 tahun, itu yang saya kurang setuju. Mungkin teman-teman atau bapak ahli sejarah bisa mengkoreksi saya jika saya salah. Tapi kalau saya baca ya memang Indonesia itu ya negara yang lahir 17 Agustus 1945 gitu. Jadi, dan setelah itu memang ada agresi militer pertama, kedua, itu setelah kemerdekaan itu. Nah, itu memang perjuangan-perjuangan mempertahankan kemerdekaan, ada peperangan di situ. Itulah yang ini menjadi pertanyaan buat saya, apakah yang saya sampaikan tadi bahwa Indonesia itu sebenarnya nggak pernah dijajah itu benar atau salah? Ya mohonlah ada sebuah buku sejarah Indonesia yang benar-benar valid, kredibel dari semenjak dulu sampai hari ini 76 tahun Indonesia merdeka, yang bisa menjadi sebuah pedoman bahwa ini loh Indonesia awal mulanya gitu. Karena kalau menurut saya buku-buku sejarah yang hari ini itu ya itu tadi hanya kurang sesuai itu loh teman-teman. Kemudian ada satu hal lagi, bahwa mungkin sebuah pertanyaan. Jadi Indonesia itu kan pada saat itu tahun 45 itu kita nggak lepas dari sebuah politik global ya, dunia. Jadi pada saat itu dunia itu sedang bergejolak memang, yaitu Perang Dunia Kedua. Ya mungkin teman-teman anak muda harus tahu nih, harus belajar sejarah bahwa Perang Dunia Kedua itu Jerman, sebuah negara yang besar dipimpin oleh saya jadi lupa, Hitler. Kemudian mereka berkomplot dengan Italia, kemudian Jepang, ya kan, perang melawan blok sekutu yaitu Rusia, Inggris, ya dua negara itulah yang paling besar lah ya. Jadi Rusia dan Inggris itu yang paling besar. Jadi di sini Jerman, Jepang, tadi saya bilang Italia, di sini ada Inggris dan Rusia. Nah, pada saat itu Amerika itu belum ikut campur lah, paling supply senjata ke Inggris gitu sebagai negara sekutu itu. Tapi pada saat itu awal mulanya itu Amerika nggak ikut-ikutan perang dunia. Dan pada saat itulah awal-awal 40 tahun 40-an itu Jerman dalam posisi menang. Jerman, Jepang dan Italia itu dalam posisi menang perang dunia pada tahun-tahun itu. Sehingga itu salah satunya adalah tahun 42 Jepang masuk ke Indonesia, sehingga mengusir Belanda. Jadi pada tahun itu Belanda itu kan lagi kacau di negaranya karena diserang sama Jerman kan. Jadi dia memprioritaskan negaranya sehingga dia pergi dari Indonesia, dan Jepang masuk tahun itu. Jepang masuk ke Nusantara pada saat itu. Ya Hindia Belanda lah pada saat itu kan, kalau boleh dikatakan. Karena memang pada tahun-tahun awal 40-an tadi yang saya bilang bahwa Jerman, Italia, dan Jepang itu dalam posisi menang
perang dunia gitu loh. Mungkin seandainya nggak ada sesuatu yang terjadi, kesalahan daripada Jepang, itu mungkin Jerman akan menang. Jerman, Jepang dan Italia itu akan menang, menguasai dunia. Mungkin jika itu terjadi, maka mungkin Indonesia nggak merdeka tuh tahun 1745 itu loh. Mungkin seandainya Jepang tetap dalam posisi menang. Nah, ini ada satu kesalahan yang kalau menurut saya ada satu kesalahan di pihak itu Jerman, Jepang dan Italia itu, yaitu blunder yang dibuat oleh Jepang. Blunder Jepang pada tanggal 7 Desember 1941 itu, yaitu menyerang Pearl Harbor itu, kapal perangnya Amerika itu memancing kemarahan daripada Amerika. Seperti membangunkan singa tidur gitu loh. Yang tadinya Amerika nggak ikut-ikutan perang, cuma supply senjata, kemudian terjun langsung ikut perang, ya kan, itulah. Sehingga tahun 42 43 Amerika udah mulai ikut perang dunia tuh, membantu Inggris dan Rusia. Sehingga mulailah tahun 44 kemenangan mulai didapatkan oleh Rusia dan Inggris dan Amerika tuh, sampai akhirnya terjadilah tuh pemboman Hiroshima dan Nagasaki, Jepang tuh. Dan akhirnya Jepang pada Agustus 45, karena dua kotanya dibom sama Amerika, bom atom, akhirnya Jepang pulanglah ke negaranya gitu loh, menyerah pada sekutu. Sehingga Indonesia punya kesempatan untuk, karena kan ada kekosongan kekuasaan nih ketika Jepang pergi, dan Belanda masih belum recovery di negaranya, karena dia waktu itu emang habis kalah kan, belum recovery, lagi sibuk di Eropa gitulah. Ada kekosongan kekuasaan, dan itulah dimanfaatkan oleh the founding father kita, Pak Soekarno dan Bung Hatta, untuk memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Gitu. Nah, itu sebuah pertanyaan. Seandainya Amerika nggak ikut perang, dan kemudian Jepang dalam posisi tetap menang sama Jerman, mungkin kita akan lama tuh mencapai kemerdekaan, mungkin ya pada saat itu. Jadi kita itu boleh dikatakan secara tidak langsung terpengaruh oleh politik dunia pada saat itu. Boleh dikatakan terbantu dengan ikut sertanya Amerika dalam memerangi Jerman, Jepang, dan Italia secara tidak langsung gitu. Itu kalau analisa saya tuh. Jadi seandainya Jepang pada saat itu nggak kalah, nggak dibom atom, ya itu tadi kemungkinan hari kemerdekaan yang kita idam-idamkan itu bukan pada Agustus 45. Itu tiga ya. Tadi soal pertama soal lomba, ya kan. Yang kedua soal kita dijajah 350 tahun, itu saya kurang setuju. Yang ketiga soal bahwa hari kemerdekaan kita itu secara tidak langsung terpengaruh oleh politik dunia, yang ya Amerika membantulah secara langsung ke Indonesia tuh. Bukan niat membantu, bukan, terbantu secara tidak langsung gitu. Itu kalau menurut saya. Nah, itu 1, 2, 3. Terus yang keempat yang mungkin harus kita renungkan, bahwa kita ini sudah 76 tahun loh merdeka. Tentu para pendiri bangsa kita itu kepengen sebuah negara Indonesia yang seperti di pembukaan Undang-Undang 45 itu loh,
itu benar-benar cita-cita yang indah sekali. Bagaimana para pendiri bangsa kita itu kepengen membuat sebuah negara Indonesia yang adil dan makmur, ya kan, membantu perdamaian dunia, ya kan, rakyatnya cerdas-cerdas, ya kan, bukan cuma cerdas tapi juga berketuhanan. Waduh, indah sekali itu. Dan seluruh kekayaan alam yang ada di negara kita ini digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Itu kan cita-cita yang sangat luhur sekali, sangat baik. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mencapai itu semua? Mencapai apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Dan saya harus jujur mengatakan, mohon maaf, 1000 maaf, bahwa kita masih jauh dari mencapai apa yang dicita-citakan itu. Jauh sekali. Hari ini kita masih terlilit hutang ribuan triliun hutang. Ya, padahal kita adalah negeri yang kaya raya. Tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman, itu loh. Saking suburnya, laut yang begitu luas, segala macam ikan ada, hutan yang begitu luas, segala macam tumbuhan ada, ya kan, tanah yang subur, mau nanam jagung, mau nanam padi, mau nanam apa aja bisa, ya kan. Seharusnya kita menjadi negara yang besar, yang kaya raya. Tapi kenapa sampai hari ini kita harus mengakui bahwa masih banyak sekali orang-orang miskin, ya kan? Kita masih terlilit hutang. Masih banyak sekali anak-anak yang tidak berkesempatan bersekolah tinggi. Masih banyak juga desa-desa yang belum ada listrik, belum diaspal jalannya. Ya itu tadi, kita harus mengakui bahwa kita belum berhasil. Jauh dari kata berhasil. Bahkan boleh dikatakan gagal atau salah jalan atau salah urus negara kita ini. Ya, saya sebagai masyarakat kaum kecil kepengen kita punya pemimpin yang pemimpin yang benar-benar ikhlas, tulus untuk mengabdi kepada negara kita. Bukan pemimpin yang, mohon maaf, hanya kepengen memperkaya diri sendiri, hanya kepengen memperkaya golongannya sendiri, ya kan? Pemimpin yang, mohon maaf, banyak sekali kepentingan. Jadi saya tuh kepengen punya pemimpin yang itu tadi, yang ikhlas berjuang untuk semata-mata kesejahteraan rakyat Indonesia, yang mengabdi dengan ikhlas untuk negara kita tercinta. Itu loh. Dan mudah-mudahan tercapai di tahun 2024, ya kan. Mudah-mudahan di tahun 2024 ada pemimpin yang baru, yang punya visi misi yang keren, yang top, ya kan, yang bisa membawa negara kita menjadi negara yang besar, unggul, yang disegani di berbagai bidang oleh negara-negara lain, dalam bidang ekonomi, dalam bidang olahraga, dalam bidang sains, teknologi. Ya, itulah mimpi saya. Kita punya modal untuk
mencapai apa yang dicita-citakan oleh bapak-bapak pendiri bangsa. Kita punya segalanya. Ya. Seandainya kita semua, para pemimpin terutama, mempunyai niat yang lurus dan rakyatnya mendukung, bersatu, jangan terpecah belah seperti sekarang, cebong dan kampret. Gitu loh. Aduh, saya itu prihatin sekali dengan kondisi bangsa kita sekarang, gitu loh. Nggak move on gitu ya. Cebong yang kemarin menang, ya kan, seharusnya itu merangkul kampret-kampret yang kalah. Atau harusnya itu pemimpinnya beri contoh, ya kan. Tokoh-tokoh kampret panggil, tokoh-tokoh cebong panggil, ngopi bareng, bicara bareng, salaman, pelukan. Nanti tahun 2024 kalau mau tarung, kalau mau kompetisi, nanti tahun 2024. Kapan? 2019 kompetisi, oke, kita panas, kita namanya kompetisi kan. Tapi setelah ada pemenang harusnya salaman, sportif. Nah ini enggak terjadi seperti itu. Ini yang menang tepuk dada, sombong, ya kan. Yang kalah juga terus saja. Terus dari pihak penguasa merasa dirinya selalu benar. Seandainya ada yang kontra, ada yang mengkritik, dibully, dipermasalahkan. Nah itu seharusnya nggak seperti itu. Ya kita negara demokrasi, seharusnya kita jaga demokrasi itu. Kita jaga demokrasi itu dengan baik. Kita hormati jika ada orang yang berbeda pendapat, gitu loh. Para buzzer, ya kan, para kampret, para cebong, itu loh. Kita harus menjadi orang yang objektif lah. Jangan selalu gontok-gontokan. Ada waktunya untuk gontok-gontokan. Ada waktunya untuk bersatu, membangun negara ini, bangsa ini. Kalau kita bergandengan tangan, insya Allah kita bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh bangsa kita. Kita punya banyak tokoh-tokoh muda seperti yang sekarang lagi tenar, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, AHY, Ridwan Kamil, Puan Maharani, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang lain, Sandiaga Uno, yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin kita di tahun 2024 ini. Atau mungkin Pak Prabowo Subianto. Kita punya orang-orang berkualitas. Jadi tolonglah stop gontok-gontokan di hari yang baik dan kesempatan yang baik ini. Saya mengajak kepada teman-teman semua, para generasi muda, ya kan, para milenial, untuk mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Kita teruskan cita-cita para pendiri bangsa kita, dan saya yakin kita bisa. Caranya bagaimana? Gampang. Yang menjadi karyawan, ya kan, jadilah karyawan yang baik. Yang masih belajar, yang masih sekolah, mahasiswa, adik-adik, para pelajar, belajarlah yang pintar, ya kan. Yang menjadi guru, ya kan, didiklah murid-muridmu dengan ilmu yang baik dan akhlak yang baik. Yang menjadi ustadz, tokoh-tokoh agama, beri suri teladan kepada masyarakat umum. Yang menjadi para pemimpin bangsa, pimpin negeri ini dengan hati nurani yang bersih, niat yang tulus, jangan korupsi. Yang jadi Pak Polisi, adil dalam menegakkan hukum.
termasuk para jaksa, para hakim. Tolong jalankan hukum sesuai dengan norma-norma undang-undang yang ada. Jangan mempermainkan hukum. Yang menjadi pengusaha, ya kan, tingkatkan usahanya, bisnis yang baik, yang rapi, yang jujur. Jangan kong kali kong dengan para pejabat untuk sebuah proyek. Yang menjadi atlet, berlatih keras, kejar prestasi, raih emas di Olimpiade, di Asian Games, di SEA Games, di segala ajang dunia. Banggakan, harumkan nama Indonesia, kibarkan merah putih di negara-negara orang, lantunkan Indonesia Raya di ajang-ajang internasional. Yang menjadi musisi, ciptakan lagu yang menginspirasi, yang mengedukasi. Yang jadi artis, tolong berkarya yang baik. Jangan mengumbar, mohon maaf, aurat. Jangan mengumbar-ngumbar kekayaan, pamer kekayaan. Ya, jadilah artis-artis yang baik. Yang jadi pejabat itu tadi, pegang amanah baik-baik, jangan korupsi. Yang menjadi petani, bekerja dengan ikhlas. Yang menjadi pedagang, berdagang dengan jujur. Jika kita semua bekerja sesuai dengan rule, maka kita akan menjadi bangsa yang hebat. Mungkin seandainya para pendiri bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh lain melihat kita hari ini, mungkin mereka menangis. Mungkin Bung Karno dan Bung Hatta menangis lihat kita hari ini. Lihat keadaan kita sekarang, mungkin mereka menangis. Bung, inilah negeri kita hari ini. Bung, inilah negeri kita. Ya, itulah sebuah judul yang akan diangkat oleh Mata Najwa, Mbak Najwa Shihab, di acara Mata Najwa besok 18 Agustus 2021 di Trans 7. Yang membahas tentang kemerdekaan, tentang keadaan bangsa kita hari ini. Kalau nggak salah, Bung, ini negeri kita. Itulah yang akan diangkat oleh Mata Najwa besok, Mata Najwa terbaru 18 Agustus 2021, hanya di Trans 7 jam 20 sampai dengan selesai. Mata Najwa seru, Mata Najwa terbaru, Mata Najwa viral. Najwa Shihab, Mbak Nana. Mudah-mudahan diskusi besok menarik. Sebagai akhir daripada konten ini, saya akan membacakan sebuah puisi yang sangat terkenal, karangan Chairil Anwar, yang berjudul Karawang Bekasi. Karawang Bekasi, oleh Chairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba
apa yang kami bisa. Tapi kerja belum selesai. Belum apa-apa. Kami sudah beri kami punya jiwa. Kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan? Atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening, di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Chairil Anwar. Ya, itulah tadi puisi dari tokoh nasional, tokoh puisi kita yang paling besar mungkin, Bung Chairil Anwar. Di mana inti daripada puisi itu, Karawang Bekasi itu, bahwa mereka, para pahlawan yang sekarang sudah meninggal, yang terkubur antara Karawang Bekasi, mereka kepengen bahwa pengorbanan mereka itu gak sia-sia. Mereka kepengen kita yang muda-muda mengisi kemerdekaan hari ini, agar cita-cita mereka yang sekarang menjadi pahlawan, yang sekarang sudah terbaring di tulang belulang, bisa tercapai. Itu Indonesia yang hebat, Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia yang disegani seluruh dunia. Itulah cita-cita mereka dan kita bisa mencapainya. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, Dirgahayu Indonesia aku yang ke-76. Merdeka, merdeka, merdeka.